you see what I see? Hidup di kampung itu ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya kekeluargaan masih sangat kental. Mau kita kehabisan beras misalnya, tinggal pinjem aja sama tetangga. Ngomongnya sih pinjem, tapi kan gak mungkin dibalikin. Kadang juga ada yang pinjem gula, pinjem kopi, ya gitulah. Terus kalau misalnya ada tamu dateng, tamunya tetangga nih atau keluarganya tetangga, terus kamarnya gak cukup misalnya, boleh nginep di sebelahnya. Enaknya sih begitu kalau tinggal di kampung. Nah, gak enaknya kalau ada apa-apa, terutama hal yang negatif ya, nyebarnya cepet banget. Dan semua orang itu udah kayak udah lebih-lebih dari orang yang paling berhak untuk ngurusin hidup orang lain. Sama halnya dengan kejadian yang aku akan ceritakan kali ini. Jadi di kampungku ini ada seorang perempuan yang dia kulitnya tuh mulus banget. Kulitnya mulus, aku nggak bilang putih ya, tapi dia mulus. Nggak putih-putih banget sih, ya tapi juga nggak yang sawo mateng gitu, mungkin kuning langsat kali ya. Habis itu mukanya oval, cantik, hidungnya lumayan mancung, rambutnya tuh bergelombang, hitam, tebal, badannya langsing. Pokoknya banyak yang seneng deh sama itu cewek, jadi kembang desanya kita gitu. Yang namanya kembang desa, otomatis ya, kemanapun dia pergi tuh pasti ada laki-laki yang godain, terus ada yang bahkan nekat main ke rumahnya buat ngelamar gitu-gitu. Tapi sepengetahuan aku, di saat itu dia tuh belum punya pacar, karena kemana-mana dia tuh seringnya sendirian gitu. Jalan sendiri, misalnya ke pasar, atau ya kemanapun lah dia jalan sendiri. Di kampungku itu kan saat itu masih menggunakan kamar mandi umum. Jadi di beberapa rumah itu, jarak beberapa rumah, didirikan kamar mandi umum di mana di situ ada sumur, bilik-bilik kamar mandi, terus tempat cuci pakaian gitu. Memang dibangun di situ. Nah, suatu ketika, sumur dan tempat mandi umum ini kan deket jaraknya dari rumahku. Ya kurang lebih cuman berapa meter lah gitu kan. Nah, suatu ketika di malam hari, di saat itu kan orang tua aku udah pada tidur, dan rata-rata orang kampung juga udah pada tidur lah. Soalnya itu udah jam berapa ya? Jam 10 atau jam 11 kayak gitu. Aku dengar suara kayak ada sesuatu yang jatuh ke dalam air. Dan kalau dari suaranya tuh kayaknya ada di sumur deh. Gitu kan. Cuman aku mikir lagi, apa ya yang jatuh di sumur? Kalau ember, gak mungkin. Karena kan sistem sumurnya kan masih sumur manual ya, yang dikerek gitu kan. Jadi ember dikerek pakai tali gitu, bukan yang pakai mesin. Cuman kok kalau misalnya ember kayak berat banget. Ini tuh apa gitu kan. Akhirnya aku biarin waktu itu. Terus aku berusaha untuk tidur.
Berapa jam kemudian, aku pengen buang air besar. Perutku mules. Jadi aku cepet-cepet cari sendal. Aku keluarlah ke kamar mandi umum itu. Kan di situ kan juga pastinya ada kakusnya ya. Nah, modelan kamar mandinya ini aku ceritain sedikit. Jadi memang di tiap kamar mandi itu sama di kakusnya itu ada semacam bak kayak kotakan terbuat dari semen tuh tapi kecil. Nah, kalau misalnya mau buang air, kita harus ambil dari sumur dulu nih. Kenapa begitu? Karena di deket sini kan masih ada sungai yang ngalir kan. Takutnya ada nyamuk. Apalagi sempat terjadi wabah malaria di kampungku beberapa waktu yang lalu. Nah, udah kan singkat ceritanya. Ambil ember, terus aku cemplungin tuh ke dasar sumur kan. Tapi tiba-tiba aku ngerasa emberku tuh berat banget. Gak mungkin ember terisi air walaupun penuh seberat itu. Ya, pengalaman yang udah-udah kan tiap hari aku pasti nimba air kan dari sumur itu. Tapi ini kok berat banget. Dan satu hal lagi, sepertinya itu gak cuma berat tapi kayak ditarik-tarik dari bawah. Terus terang aku ketakutan banget. Waduh, ini apaan ya? Kok tiba-tiba begini? Karena sebelum-sebelumnya itu nggak pernah kejadian seperti itu gitu loh. Walaupun aku mau tengah malam aku di kamar mandi, nggak pernah ada apa-apa gitu. Tapi kok ini kok aneh banget, ada yang narik-narik. Nah, akhirnya aku ngintip ke bagian sumur itu, bagian bawah sumur itu. Memang suasananya gelap dan penerangan cuman mengandalkan cahaya dari bulan aja kan. Tapi ya lumayan lah kok, masih kelihatan walaupun agak samar-samar. Dan sewaktu aku lihat ke bawah, ternyata aku lihat ada perempuan nyemplung di situ. Ya ampun, aku kaget setengah mati. Apalagi setelah aku kenali muka perempuan itu. Dia adalah ya kembang desanya kami gitu. Aku tanya sama dia, "Loh, kamu ngapain di situ?" Terus dia dengan muka melas, dia cuma bilang sama aku kepleset jatuh di sini, tolongin aku, panggilin orang tuaku. Dia bilang kayak gitu kan. Oh iya. Atau gini aja, kamu pegangan di ember itu, aku kerek naik ke atas gitu. Tapi dia bersikeras, dia bilang gak usah panggil aja orang tuaku. Panggil aja, aku gak kuat kalau harus berpegangan di ember ini, takutnya nanti aku jatuh lagi. Ya udah kalau gitu kamu tunggu dulu ya, aku bilang gitu kan. Dan terus aku langsung lari ke rumahnya dia. Aku ketok-ketok gitu. Memang agak lama sih ya, sekitar mungkin 15 menit lah. Wajar lah, namanya orang tua pasti kan tidur jam segitu, itu udah tengah malam kan. Akhirnya mereka keluar. Aku kasih tahu kan, itu anaknya jatuh di sumur gitu. Loh, jatuh di sumur? Yang benar? Iya Pak, jatuh di sumur. Nah karena mungkin gak percaya ya, takut di prank, padahal zaman segitu tuh belum ada yang namanya prank. Si bapaknya itu masuk ke dalam kamar anaknya. Ternyata benar kamarnya kosong. Terus dia langsung cepet-cepet lari ke arah sumur itu kan. Sewaktu dia lihat, "Loh Mas, mana?" Kata bapaknya. "Itu ada di sumur. Nah, waktu aku lihat, gak kelihatan apa-apa selain hitam. Jadi selain hitam itu gak ada apa-apa lagi. Mungkin karena gelap kali ya. Terus akhirnya kami memutuskan untuk bangunin beberapa orang. Terutama manggil orang yang lagi ngeronda saat itu kan. Biasa kan yang ngeronda kan laki-laki semua kan. Akhirnya dipanggil. Nah, waktu dilihat memang gak kelihatan apa-apa, cuman gelap.
Gimana ya. Ada pertentangan pada saat itu ya. Satu sisi nganggap aku bohong, sisi lain bilang bahwa kenapa tidak dibuktikan. Nah, pembuktiannya mau gak mau ada satu orang yang rela dia pegangan di tali untuk turun ke sumur itu. Ya udah, daripada kan, lagian juga memang si cewek ini dicari kemana-mana udah gak ada gitu kan. Turunlah salah satu bapak-bapak, ya dia pinggangnya dipakein tali tambang gitu, lalu dia turun perlahan-lahan sambil bawa kayak penerangan kayak petromak gitu kan. Nah, beberapa saat kemudian setelah itu si bapak sampai ke bawah, dia langsung teriak, "Astagfirullahaladzim," gitu. Kami semua kaget karena suaranya kenceng, di dalam sumur itu kan pasti menggema kan. Ada apa, pada panik semua. Angkat, kata si bapak itu. Bentar ya, angkat. Tunggu aba-aba dari saya, setelah itu dia angkat ya, kata dia gitu kan. Oke, ya udah, akhirnya si bapak yang turun tadi dia ngomong angkat, dah diangkat berat banget kan. Begitu diangkat, gila, semua orang pada merinding, semua orang pada teriak kaget. Ternyata yang diangkat itu gak cuma si bapak tadi, melainkan si kembang desa juga diangkat. Dan yang lebih ngeri lagi, sudah dalam kondisi meninggal. Kami semua shock, gak karuan. Bapaknya otomatis udah nangis bingung kok bisa ini terjadi gitu. Terus udah kan akhirnya diotopsi kan, mayatnya diotopsi karena si bapak ini dia masih berharap anaknya bisa diselamatkan. Jadi dia nggak percaya anaknya sudah meninggal, walaupun sudah dicek nafasnya nggak ada, detak jantungnya juga tidak ada. Si bapak bersikeras untuk bawa anaknya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya kami sewa mobil kades waktu itu, kami antar. Dan di sepanjang jalan, aku kan ikut tuh nganterin ya. Karena kan aku yang melihat pertama kali. Dan aku bilang, masih hidup. Dia minta tolong dipanggilin orang tuanya. Aku sempet tuh disalah-salahin, kamu sih gak langsung angkat gitu. Terus aku bilang, Pak, nuhun sewu Pak, tadi saya udah nawarin buat ngangkat, tapi dia bilang panggil aja orang tuanya. Saya harus bagaimana Pak? Tuh. Udah kan, walaupun terus disalah-salahin, udah aku diem aja lah. Ya namanya orang lagi panik, lagi emosi, aku diemin aja. Sebenarnya dalam perjalanan itu beberapa orang itu sudah agak mual ya. Aku aja agak mual karena sudah mulai bau. Entah kenapa tuh badannya sudah mulai bau gitu. Begitu sampai di rumah sakit, dibawa ke IGD, benar, sudah meninggal. Dan ini yang bikin aku, merinding gak karuan. Aku ingat banget, dari aku lihat kembang desa itu minta tolong, sampai akhirnya kami mengangkat jenazah si perempuan ini, itu ada jarak waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Tapi ternyata si cewek ini itu waktu diotopsi sudah meninggal lebih dari 3 jam. Pertanyaannya, yang ngobrol sama aku di dalam sumur itu siapa? Itu yang bikin aku merinding. Nah, singkat cerita,
jasadnya dimakamkan dengan selayaknya. Tapi yang heran, sewaktu jasadnya mau dikebumikan, lubang kuburnya gak pernah pas. Tidak pernah pas. Itu sampai berkali-kali digali lagi, diperbesar, gak pas-pas. Ibunya sudah nangis. Ya namanya orang kampung ya, tahu sendiri kan, apapun itu pasti nyebar. Yang lain pada bergosip. Sebenarnya itu gak boleh banget sih bergosip ke orang yang sudah gak ada gitu, itu gak boleh lah. Ada yang menggosipkan entah mungkin guna-guna, kayak ada yang menggosipkan kelilit utang, ada yang azab apa, kayak udahlah simpang siur lah gosipnya. Ya mau gak mau jasadnya agak ditekuk pada saat dikebumikan. Tapi ya mau gimana lagi. Udah selesai semuanya, bubar. Tapi ceritanya gak sampai di sini guys. Beberapa hari berikutnya, seperti biasa, rutinitas di tengah malam, aku kebelet buang air besar. Jadi ya, langsung aku menuju ke WC umum. Aku nimba air seperti biasa, isi bak. Terus aku masuk setor nih ceritanya. Udah santai-santai kan, 2 menit, 3 menit mungkin ya. Tiba-tiba aku dengar suara seperti orang yang masuk di bilik sebelahku. Model WC umum di kampungku itu memang agak-agak mengkhawatirkan sih. Dalam artian tembok pembatasnya tuh gak full sampai ke loteng. Ya memang sih ada resiko diintip gitu. Tapi selama ini gak ada lah orang kampung yang seiseng itu gitu. Ya mana-mana aja lah. Ibaratnya kalau gak mau diintip ya jangan ngintip gitu. Itu aturan di kampungku. Terus balik lagi ke cerita. Ada yang masuk ke dalam bilik kamar mandi kan di sebelahku. Terus kayak suara orang lagi buka-buka pakaian, gimana sih yang serak kayak gitu ya. Ngerti sih lah kalau misalnya ada orang buka pakaian tuh kayak apa, pasti kan ada suaranya juga kan. Aku cuma ngebatin, ini orang apa mandi ya? Masa mandi tengah malam? Apa gak masuk angin gitu kan. Udah aku cuekin aja. Abis itu gak kedengeran suara apa-apa tuh. Terus aku coba lihat ke atas lubang bilik pemisah itu kan, yang aku ceritain ada selanya itu. Aku nggak ngintip ke sana sih, nggak, cuman ngelihat aja dari posisi aku jongkok. Cuman perhatiin gitu sambil pasang telinga. Kok nggak ada suara air juga enggak. Kayak bisa baca pikiran gue, tiba-tiba tuh ada senandung perempuan. Oh, cewek. Dalam hatiku kayak gitu. Ya udah aku cuek, aku terusin lagi kan buang hajat. Setelah senandung, tiba-tiba suaranya berubah jadi nangis. Nangisnya tuh lirih, tapi terisak-isak. Aku bingung lagi. Kenapa ya? Siapa ya? Karena aku merasa masih mules nih. Jadi aku tanya aja dari bilikku kan. Yang di sebelah siapa ya? Mbak, kenapa nangis mbak? Tuh. Terus dari yang isak tangis itu, aku dengar ada satu nama yang bikin aku merinding. Aku Eni.
Langsung freeze aku. Begitupun perutku, rasanya yang tadi mules jadi gak mules lagi. Aku kayak gak bisa gerak. Terus mataku terpaku di celah yang ada di atas itu. Dan dari celah itu, tiba-tiba aku lihat pelan-pelan ada kepala yang menyembul perlahan. Yang aku heran, di antara kedua matanya, di keningnya itu ada bolong, tapi bolongnya tuh kayak bersinar gitu. Gak bisa gerak, gak bisa ngomong, aku cuman mangap doang gitu. Terus dia nangis lagi. Tolong aku. Berapa detik aku freeze sampai akhirnya badanku gak bisa gerak, tapi mulutku akhirnya bisa ngomong. Kamu tenang ya. Kamu tenang ya, Eni. Alam kita sudah berbeda, En. Tolong jangan ganggu aku, En. Aku gak ada salah loh sama kamu. Tapi dia terus nangis sambil minta tolong. Tolong aku, tolong aku. Selalu begitu, sambil nangis-nangis. Si Eni bilang, aku gak ganggu kamu, tapi tolongin aku. Kasih tahu ke orang tuaku, suruh baca buku harianku yang ada di bawah kasur. Tolong, sekarang ya, tolong. Dia bilang kayak gitu terus. Sampai aku dengan terpaksa aku bilang, iya aku tolongin, tapi kamu jangan ganggu aku ya. Ini aku mau cebok dulu. Jangan nampakin diri ya. Biar aku bisa cebok, biar aku bisa gerak. Langsung aku tak ke rumahmu, wes. Nah setelah itu, dia kayak ngangguk gitu, nganggukin kepala. Akhirnya dia pelan-pelan turun, terus udah gak kedengeran suara apa-apa lagi. Setelah itu aku langsung badannya bisa bergerak, aku cepet-cepet cebok, pakai celana, buka pintu, agak ragu kan. Wah jangan-jangan nih si cewek ini ada di depan bilik ini lagi. Aduh aku bisa pingsan kalau kayak gini. Tapi ya udah bismillah aja. Aku buka pintu, kosong. Alhamdulillah. Langsung aku lari, aku udah gak lihat bilik sebelah lagi. Aku langsung lari tunggang langgang menuju ke rumah orang tuanya si Eni ini. Aku gedor-gedor kan. Gedornya udah kayak apa ya, udah kayak polisi mau ngegerbek gembong narkoba kali ya. Gedor-gedor kenceng banget. Sampai keluar orang tuanya Eni gitu marah-marah. Gak sopan, ngapain kamu tengah malam gedor-gedor pintu? Gak ada tata krama lagi. Tuh. Kamu lagi. Ini udah kedua kalinya ya kamu gak sopan gedor-gedor pintu tengah malam. Terus aku langsung bilang, Pak, tolong Pak, ini ada pesan dari Eni gitu. Si bapaknya bingung kan. Dia masih emosi, dia bilang, wah ngada-ngada kamu gak usah ikut-ikutan fitnah ya. Kayak orang-orang sekampung ini. Anak baik-baik sudah meninggal, malah digosipin yang enggak. Si istrinya datang kan, ibunya datang. Si ibunya melerai. Udah toh Pak, udah sabar. Udah kamu masuk dulu. Aku masuk, duduk. Terus aku ceritain apa yang barusan terjadi. Intinya baca isi buku hariannya. Dah si ibunya langsung masuk ke kamar. Bapaknya juga nyusul kan. Aku masih ada di situ duduk, nggak mungkin aku ikut-ikutan ke kamar, kan nggak sopan. Berapa detik kemudian si ibunya tuh keluar bawa buku tulis biasa sih sebenarnya, kayak buku-buku ya gak usah sebut merek ya, buku tulis anak SD gitulah. Nah itu yang ada gambar-gambar
kartunnya gitu. Terus sambil dibuka tuh sambil dibaca gitu. Terus sesekali nutup mulut, habis itu nangis. Aku mikir, kenapa ya, ada apa ya gitu. Terus aku iseng-iseng nanya kan, Bu, ada apa Bu, kok Ibu sampai nangis? Gak apa-apa Bu, cerita aja, saya gak akan cerita ke siapapun Bu di kampung ini. Terus si bapaknya tuh ngasih kode gitu, udah kasih aja bukunya gitu kan. Akhirnya si ibunya tuh ngasih bukunya ke aku. Nah aku baca kan, beneran kaget lagi aku. Intinya di situ Annie menulis kisahnya dia. Jadi dia itu selama ini merasa kalau dirinya tuh kurang menarik. Dan dia itu susah banget dapat kerjaan. Nah, suatu ketika ada temannya dia yang menyarankan dia untuk pasang susu untuk buka aura. Singkatnya, setelah dibujuk-bujuk dia mau. Pergilah dia ke salah satu paranormal yang ada di, ya itulah, gak usah disebutin di situ. Memang bener dipasang susu, tapi gak cuma dipasang susu. Si Annie itu ternyata dikerjain juga sama paranormalnya. Dalam artian ya, dipakai lah dalam tanda kutip. Sampai akhirnya si Annie ini mengandung. Makanya dia stres berat. Satu sisi dia gak mau nikah sama paranormalnya, karena paranormalnya tuh udah tua, udah umur, kalau gak salah tuh udah hampir 70 tahun. Istrinya tuh sudah ada 6. Dia gak mau jadi istri ke-7. Apalagi sama orang tua gitu, orang yang udah lebih pantas jadi kakeknya lah. Dia stres, gak tahu mau ngomong apa. Akhirnya dia bunuh diri, nyemplung ke sumur. Dan itu sudah menjadi rencananya dia untuk bunuh diri. Bahkan seminggu sebelum kejadian itu sudah dia tulis, aku rasanya mau bunuh diri. Apa sebaiknya aku gantung diri? Apa aku nyemplung sumur aja ya? Ya intinya lah seperti itulah kalimatnya kurang lebih. Gak tahu ya apa yang dilakukan orang tuanya Annie. Tapi setelah itu memang aku gak pernah dihantui lagi. Walaupun aku tengah malam bangun buang hajat gitu ya, alhamdulillahnya gak pernah diganggu lagi. Halo, namaku Rahel. Cerita yang barusan kalian dengar itu adalah cerita dari salah satu kenalanku yang tinggal di salah satu kota di daerah Jawa Tengah. Memang kejadiannya sudah lama sekali dan saat ini usia beliau itu sudah 55 tahun. Jadi memang kejadiannya udah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Sewaktu beliau tuh masih muda lah. Gimana menurut kalian? Cukup serem? Kalau misalnya kalian mau dengerin cerita-cerita horor selain di Duyusi What I See, kalian juga bisa mampir di channel YouTube Terbangun Tengah Malam. Di situ ada juga kontributor Duyusi What I See, Mbak Kamane Dita dan Mas Asperarga. Kami bertiga punya channel YouTube nih, Terbangun Tengah Malam. Jangan lupa ya di subscribe dan di share juga. Oke, see you when I see you. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.